narkoba Bibilintik menjadi pioner untuk mengadakan kontes online. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Jumpa lagi dengan saya nih di Bibilintik Farm. Seperti biasa, bagi yang udah tahu Bibilintik Farm, mungkin ini sudah nggak asing lagi ya. Tapi bagi yang baru, ini channel Bibilintik Farm mengedukasi, lebih ke mengedukasi terkait ternak ya, khususnya ternak domba Garut. Dan alhamdulillah untuk kali ini kita kedatangan narasumber dari channel yang udah mendunia ya, channel yang udah go internasional ya. Ya mungkin ini salah satu dari request subscriber Bibilintik Farm ya, khususnya yang nanyain nih, Kang, domba loper kemana aja? Kang, domba loper kemana aja? Nah sekarang alhamdulillah ini kita berkesempatan dan beliau menyempatkan khusus ya untuk para subscriber Bibilintik Farm, khususnya umumnya untuk bagi para peternak. Sebelum kita lanjut, bagi yang belum tahu alamat saya di Bogor ya, tepatnya Ciberug Tapos, Ciawi Bogor. Dan bagi yang belum tahu akun saya Instagram Bibilintik Farm, silahkan di follow. TikTok Bibilintik Farm. Dan bagi yang belum tahu rute, silahkan tinggal diklik di Google Map Bibilintik Farm. Oke. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe ya, biar channel ini terus berkembang dan bisa menginformasikan informasi-informasi terkait ternak dari mulai harga dan manajemen ternak. Oke. Kita lanjut. Untuk mempersingkat waktu, langsung kita perkenalan dulu bagi yang belum tahu ya sama beliau. Assalamualaikum. Salam. Asep. Dunungan, doh. Lama tidak bertemu. Lami. Ini salah satu dari motivator saya ya, dan inspirator saya nih. Dunungan punten badai tataros salit ya. Terkait nanya komenan tina subscriber Bibilintik Farm. Jadi gunungan kemana wae gitu tidak mah. Jadi teman-teman semuanya, salam domba lovers. Alhamdulillah bisa silaturahmi ke Bibilintik Farm terkait pertanyaan kemana saja saya yang jarang upload ini. Jawabannya adalah kebetulan saya itu salah satu punya perusahaan lah kecil-kecilan yang memang saya rintis dari 10 tahun yang lalu. Nah kemarin-kemarin tuh 2-3 tahun tuh memang sedang memperbaiki perusahaan itu, Kang. Jadi kalau dari kambing mah memang hobi. Nah hobi kalau tidak ada support dana agak liar gitu. Jadi saya memperbaiki dulunya nih gitu. Insya Allah kedepannya akan saya aktifkan kembali. Alhamdulillah, kita doain ya. Tapi masih jualan masih ya. Jadi alhamdulillah kata beliau ya, untuk kedepannya ya, intinya kalau itu sih bonus ya menurut saya. Kalau misalkan beliau lagi di sini, intinya beliau kita doakan mudah-mudahan perusahaannya semakin maju, berkembang, dan untuk beliau dan keluarga sehat selalu ya. Nih, yang kedua, di zaman era digitalisasi sekarang, untuk memulai usaha ternak, khususnya ternak domba Garut, itu menurut Dunungan, menurut Pak Ustadz sendiri, pandangannya seperti apa? Jadi begini ya teman-teman, terutama bagi teman-teman yang memang baru mau terjun nih, Kang Asep, ke dunia bisnis domba Garut atau domba priangan. Karena kan biasanya orang yang baru berhenti bekerja, orang yang bingung mau usaha apa, sekarang mulai agak
tertarik ke dunia ternak ini gitu. Nah, kalau bicara tentang tantangan zaman di era digitalisasi seperti sekarang, memang harus terus kita mengikuti perkembangan zaman karena semakin modern, Kang. Dan masyarakatnya juga sekarang itu sudah berbeda. Nah, tapi sebelum kita mengenal era digital marketing, kita harus paham dulu awal mula tujuan kita bermain di dunia peternakan ini. Seperti yang pernah saya sampaikan, apakah mau di breeding, ternak, apakah mau di fattening, penggemukan, atau memang jualan musiman, trading ya, cash flow-nya cepat gitu. Nah, mungkin itu nanti akan kita bahas di part kedua nih, Kang. Nah, setelah menentukan itu, teman-teman semuanya, memang mau tidak mau era digitalisasi ini mengubah cara belanja orang, Kang. Mengubah cara belanja orang. Orang sekarang ingin mudah. Orang sekarang lebih ingin melihat barang yang akan dibeli itu dari rumah. Gitu. Maka mau tidak mau, nah si peternakan ini itu harus memiliki tim media yang mumpuni. Itu mau tidak mau harus. Yang kedua, sebelum memulai ke digital marketingnya, nah kita harus punya personal branding terlebih dahulu. Personal branding itu adalah seperti saya nih, Kang. Saya berpikir pasar kurban nih misalkan. Maka saya membranding Domba Lovers itu harus bersih, harus sehat, harus ganteng, harus good looking. Sehingga orang kalau melihat Domba Lovers itu produknya pasti ganteng, pasti bersih, pasti gemuk, pasti good looking gitu. Itu dari segi dombanya. Jadi dari servis ekstranya? Nah, kalau dari servis ekstranya itu, kalau dari pasar kurban, saya memfasilitasi orang-orang yang mulai jenuh berkurban di kota. Saya fasilitasi untuk berkurban di pelosok tanpa biaya. Jadi bantu menyembelihkan, bantu mengurusi, bantu menyebarkan gitu. Itu semuanya free. Nah, jadi kalau sudah terbranding seperti itu, baru kita mau memasarkan. Jadi kalau kita lihat dari beberapa keilmuan tentang branding, yang pertama, memang kita harus tahu dulu nih kelebihan produk kita itu apa. Kenapa orang harus beli kambing di kita? Misalkan tadi ya, kambing di kita sehat, bersih. Kambing di kita gemuk-gemuk, kambing di kita ganteng-ganteng, good looking, eye-catching lah. Nah, misalkan satu aja, kambing kita sehat. Maka kalau kita bicara sehat, kita harus mentransformasikan melalui media sosial, baik itu video, foto, poster. Kalau media sosialnya itu sekarang ada media sosial banyak lah ya. Ada 3 yang bagus tuh, plat merah, plat biru, dan plat hitam. Nah, itu kita harus menginformasikan ke mereka kambing kita itu sehat dengan cara apa? Memberikan gambaran video bahwa kita itu rutin memandikan kambing, bahwa kita itu rutin mencukur kambing. Kalau nggak dicukur kan banyak kutu, kotor. Bahwasanya kita rutin membersihkan kandang, bahwasanya kita rutin memberikan vitamin. Nah, ini harus ditransformasikan melalui visual atau audio visual, sehingga orang memiliki jawaban atas pertanyaan, ini domba bibilintik sehat karena memang perawatannya bagus. Ada pemeriksaan dari Dinkesnya, ada dinas ternaknya ya, ada memang dimandikan, memang dicukur, memang diberikan vitamin, diberikan makan yang baik, sehingga dalam branding orang itu kalau mau nyari domba yang sehat, langsunglah bibilintik. Itu harus terus ditanamkan. Nah, tadi bermain di media sosial tadi, tidak selalu kita hard selling, jualan terus ya sepil harga, tapi memang
harus menunjukkan tadi nilai edukasi, domba yang sehat itu seperti apa, prosesnya bagaimana. Kandang yang bersih, kandang yang dibersihkan. Nah, sehingga dalam farm kita ini, farm Bibi Lintik ini, orang tertanam dalam pikirannya, mending beli kambing di Bibi Lintik, sehat. Karena memang kandangnya bersih, tempatnya bersih, dombanya dimandian, dombanya balersi, dikasih vitamin dan yang lainnya. Itu harus dibangun itu dulu, Kang. Namanya itu branding positioning. Saya ikut kelasnya tuh agak lumayan. Nah, terus yang kedua, mau ngejual, apa alasan orang lain membeli kambing di kita? Yang kedua, misalkan kita bisa dititipkan di kita, bisa diantar, gitu, jaminan kesehatan dan yang lainnya. Nah, itu tuh harus ditransformasikan, diinformasikan kepada masyarakat umum melalui media sosial. Tapi Kang, yang menarik di sini bahwasanya kita harus menjadi garda terdepan yang mengedukasi masyarakat awam yang mulai tertarik. Jangan hitung-hitungannya beli domba betina 1 setahun lahir 2 kali, manis gitu ya. Padahal secara faktanya itu penuh perjuangan. Nah, itu harus terus diedukasikan. Jadi transformasi keilmuan melalui media sosial ini harus betul-betul terencana gitu. Jadi nggak bisa kalau kita hanya mengandalkan foto video dagang. Tapi kita harus memperkenalkan personal branding kita nih, misalkan Bibi Lintik. Tadi kenapa harus beli di Bibi Lintik? Nah, itu harus diimpor. Dari satu aja, Kang, dari domba sehat aja, itu bisa berbagai banyak materi yang disampaikan. Misalkan yang keduanya ada layanan konsultasi. Gitu, ada layanan konsultasi. Itu bagian dari servis. Servis. Barangkali ada grup WhatsApp, ada jadwal live edukasi yang terorganisasi tiap malam minggu misalkan, gitu, sehingga tidak ada kebingungan dari calon konsumen kita setelah beli kambing ini harus bagaimana. Kan ada, Kang domba mencret kudu dikumakeun. Gitu, Kang, domba matanya cilehan kudu dikumakeun. Kita harus siap hadir, baik itu melalui live di media sosial ataupun memang di grup WhatsApp yang kita bina. Nah, itu teh menurut saya sudah wajib. Nah, adapun pengembangannya sebetulnya kan seperti yang saya obrolkan tadi, Kang, ya, di awal saya datang ke sini. Sebetulnya untuk membuat dunia ternak kambing ini, ada khususnya domba Garut, menjadi lebih besar, itu coba Bibi Lintik menjadi pioner untuk mengadakan kontes online. Kontes, insya Allah ya, untuk depannya kita harus berkonsep. Jadi kontes online itu, Kang, pertama dia akan bersifat nasionalis karena orang cukup di rumahnya mengirimkan video, itu satu. Dari segi psikologisnya, bisa ikutan kontes teh, sesuatu yang apa ya, membanggakan gitu. Walaupun dombanya tidak juara gitu ya, tapi dombanya akan tampil sebagai peserta kontes. Itu satu, kan. Yang kedua, saya rasa orang-orang yang newbie, orang-orang yang baru, yang masih malu untuk ikut kontes di luar, yang masih malu untuk ikut kontes offline, dia akan berani turun. Walaupun dombanya mungkin tidak masuk kategori kontes. Tapi dia akan turun karena dia bangga merasa punya kambing, punya domba kesayangan dia. Jadi orang-orang yang punya domba satu pun, yang penting masuk kelasnya, bisa jadi ikut. Yang ketiga, orang yang uangnya pas-pasan juga bisa ikut. Pan Kang mun kudu misalkan kudu ke Bandung, biaya ongkos. Jajan. Nggak jajanan bobotoh. Nah, ngongkosan bobotoh. Jadi meledak. Gitu. Minimal 1 juta. Jadi kalau untuk mengenalkan ini ke dunia luar, nasional lah ya. Nasional dengan adanya kontes online ini,
saya rasa orang yang tadinya merasa tidak bisa ikut kontes jadi bisa ikut kontes gitu. Jadi kontes online ini saya rasa Bibilentik harus jadi trendsetter, Kang. Harus yang pertama berani mengadakan kontes online. Itu akan membuat menarik ya, akan membuat menarik orang-orang awam, dan saya rasa pesertanya juga akan banyak. Insya Allah, mudah-mudahan kedepannya ya. Sekian penjelasan yang barusan dijabarkan sama Pak Ustadz ya. Ini ada beberapa, banyak sih sebenarnya, bukan beberapa poin. Cuma setelah saya rangkum ada 3 ya poin yang harus di ini. Jadi untuk para newbie, 1 ya, untuk para pemula tentukan dulu arahnya. Ya kan, tentukan dulu arahnya. Di dalam dunia ternak, mau breeding kah, mau fattening kah, atau mau langsung trading ya. Nah itu tentukan. Kedua, konsisten ya. Konsisten itu meliputi 3 poin. 1, manajemen pakan, manajemen perawatan, dan waktu. Nah itu konsistennya di situ ya. Jadi konsisten di dalam pemberian pakan, konsisten di perawatan, dan konsisten di pemberian pakannya. Oke. Jadi dari jenis pakannya juga harus konsisten, jangan berubah-ubah. Oke. Yang ketiga, pasarnya. Ini fattening ini untuk penggemukan atau untuk pasar daging. Ya. Dalam artian pasar daging begini. Ke sate kah? Konsumen, konsumtif ya, konsumtif hotel. Atau hotel ya, semacam ya, itulah yang dibilang tadi konsumtif, atau hanya khusus akikah dan kurban. Itu tentukan dulu arahnya, jadi biar kita fokus ya. Dan ketiga nih, di dalam medianya kita harus konsisten juga ya, konsisten juga. Jadi jangan sampai kemarin kita posting kambing, sekarang posting domba. Nah benar, kucing. Apalagi besoknya posting kuda ya dari domba. Nah itu mungkin poin-poin yang bisa kita ambil ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Mungkin setelah ini part 2-nya kita akan bahas breeding, fattening, dan trading. Satu-satu dibahas nih, dibedah kan. Satu dibedah. Oke, kita bedah satu-satu. Nah, setelah dibedah dari 3 poin ini, ntar kita akan touring kandang. Oke, akan touring kandang. Mudah-mudahan ya untuk video kali ini bermanfaat ya, terutama bagi para pemula, khususnya umumnya bagi para peternak yang sudah jalan. Oke, jadi kalau ketika ada kesalahan-kesalahan di dunia manajemennya, di dunia sistemnya, silakan diperbaiki. Bukan karena kita ahli atau apa, tapi kita belajar dari pengalaman yang udah kita jalanin ya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Oke, jadi ambil poin yang bermanfaat. Oke, silakan ditulis di kolom komentar Anda terkait kekurangan kami akan memperbaiki, karena kritik Anda untuk membangun kami. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke part 2.